Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, pada kesempatan kali ini berbeda dengan kesempatan-kesempatan sebelumnya. Bisa teman-teman lihat, saya berada di bawah tanaman timun yang sedang berumur 28 hari, tapi tingginya sudah cukup tinggi ya. Ini hampir 1,5 meter lebih ya, 170 cm. Kemudian kita akan mereview tentang timun ini. Dan yang paling menarik lagi, ini yang menanam adalah seorang usahawan muda. Ingin tahu kisahnya dan bagaimana ceritanya? Saksikan video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke video lengkapnya, saya ingatkan kembali untuk teman-teman, usahakan untuk menonton video ini sampai akhir, karena ini merupakan rangkaian video dari proses vegetatif sampai nanti proses generatif, bahkan sampai proses pemanenan. Untuk itu saksikan video ini sampai selesai. Baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, saya telah berada di tengah-tengah tanaman timun yang telah berumur sekitar 28 hari. Dan bisa teman-teman lihat, ini merupakan timun bagus, seperti request dari sahabat petani semua yang ingin kita membahas tentang varietas timun bagus. Nah, nanti kita akan lebih membahas secara rinci, dan kita akan membahas terkait yang menanam ini, karena menariknya ini adalah seorang usahawan muda. Bagaimana beliau bisa terjun di dunia pertanian. Tapi sebelum itu kita akan mencoba keliling-keliling lahan terlebih dahulu. Oke, bisa teman-teman lihat ini sangat tinggi ya, apalagi yang tengah. Nah, untuk sistem penanamannya sendiri ini sangat menarik ya. Ini ditumpang sarikan. Ini di bagian tengah, bagian samping ini adalah tanaman cabai. Lihat ya. Kemudian tanaman timun itu hanya di lubang tengah saja. Jadi hanya satu baris di bagian tengah. Itu saja masih yang tidak tumbuh, nanti diselingi dengan tanaman cabai. Oke, untuk vigor tanaman timun sendiri ya, bisa teman-teman lihat. Ini untuk ukuran timun yang satu lubang isi 2, ini sudah cukup besar ya, batangnya cukup besar, sangat cukup vigor. Kemudian dari jamur ini alhamdulillah aman. Kemudian dari bakal buah, bunganya bisa teman-teman lihat ya. Ini baru 28 hari, belum buahnya sudah ada tapi baru 1-2. Tapi bisa teman-teman lihat dari bawah sampai atas itu bakal buahnya sangat banyak. Ini ya sahabat petani semua, bisa teman-teman lihat ya. Ini hampir secara keseluruhan tumbuhnya hampir seretak atau hampir sama dengan ketinggian yang hampir sama. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri ke seluruh bagian tanaman. Oke, kita sudah berjumpa dengan petaninya langsung. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri, Mas. Ya, namanya Mas Fauzi, di alamat Bojong Galasari, alamat Mungkit. Oh, ya. Jadi Mas Fauzi ya, Mas ya. Fauzi yang beralamat di Mungkit ya, Mas ya. Kalau boleh tahu Mas, ini ya, umur Mas ini berapa kok? Kayaknya masih sangat muda ya. Selawi tahun Mas. Baru 25 tahun. Jadi Mas Fauzi ini sangat istimewa ya kalau menurut saya. Beliau masih berumur 25 tahun, kemudian usahanya itu sangat banyak. Yang pertama adalah seorang penjual kambing, sapi, ya, merpati, ya, burung, kemudian pengepul ya Mas ya. Pengepul juga sudah, skalanya cukup besar. Beliau hampir setiap hari itu 1 ton ada ya. Skalanya setiap hari itu hampir 1 ton. Kemudian beliau juga mengontrak sawah di mana-mana ya, cukup kira-kira berapa luasannya? 2 hektar. Wah, sekitar 2 hektaran. Kok bisa Mas jadi seorang pengusaha, kok bisa sekarang menanam timun, itu kisahnya gimana? Sebenarnya saya dulunya ngerewangi teman ya, dibayar 20.000 ya. 20.000 ya. Sekarang saya nanam sendiri, prihatin sendiri Mas. Berarti dulu awal mulanya itu cuma sekedar iseng-iseng bantu, ya, terus dapat upah ya 20.000 ya. Ya. Terus sekarang sudah bisa menanam sendiri ya. Hektaran ya Mas. Hektaran ya. Cukup hektar. 2 hektar ya, sangat menginspirasi sekali ya. Ya. Oke Mas, kalau boleh tanya, ini timunnya ini varietas apa Mas? Varietas bagus nih Mas. Timun bagus ya? Ya, ini baru. Ini umur berapa Mas? 28 hari. 28 hari setelah tanam, tapi tingginya sudah sangat tinggi ya Mas ya? Iya. Kemudian kalau boleh tahu, ini tumpang sari ya Mas ya? Iya, sama cabai ya, cabai rawit nih Mas. Jadi kalau timun bagusnya cuma di tengah, ya, di tengah. Satu baris itu ya. Satu lubang isi berapa Mas? 2. Satu lubang berarti isi 2, tapi posisinya cuma di barisan yang tengah gitu ya Mas. Iya. Kemudian yang di samping kanan dan kiri itu adalah tanaman
cabai. Ya. Kalau untuk umurnya penanamannya sama, bareng. Sama. Oh, bareng. Jadi untuk proses penanamannya adalah bareng antara cabai dan timun. Ya. Kalau yang Mas Ozi rasakan sendiri terkait timun bagus ini gimana Mas? Sampai masa pertumbuhan ini? Hijau tumbuh. Warnanya cepat, hijau, ya. terus tinggi, pertumbuhannya Ya, cepat itu ya. Buahnya hijau. Buahnya hijau. Kalau Hijau. sudah ada yang bakal buah yang terbentuk itu warnanya hijau gitu ya Mas ya. Ya, bagus. Bagus. Oke, kita sudah membahas terkait timun bagus ini ya. Sejauh ini sampai masa proses pembentukan buah. Mungkin sesi yang pertama ini kita cukup sampai sekian karena nanti kita akan menyambung untuk video selanjutnya. Kita akan melihat buah yang sudah besar, bahkan nanti sampai sesi pemetikan buah. Baik sahabat petani semua, seperti yang telah saya janjikan pada kesempatan sebelumnya, pada kita akan membahas terkait fase generatif. Dan ini sudah petikan yang kedua. Bisa teman-teman lihat buahnya besar, ukurannya standar ya, relatif panjang, kemudian warnanya sangat hijau. Kemudian di bagian kiri saya bisa teman-teman lihat ya, ini sudah dilakukan pemetikan, tapi bakal buahnya ini sangat banyak. Nanti kita akan memperlihatkan bahwa vigornya itu sangat bagus, kemudian cikal bakal buahnya itu sangat banyak. Untuk itu kita akan langsung mewawancarai petaninya. Oke, ini udah ada buah di tangan saya. Kalau boleh tahu Mas Ozi, Ya. ini untuk buah yang tanaman bagus ini yang Mas Ozi rasakan ini apa Mas? Ya, agak banyak buahnya ini Mas. Buahnya banyak ya, Mas? Iya. Sampai atas ya Mas? Iya. Buahnya lebat. Kemudian kalau dari segi bobot gimana Mas? Lumayan. Satu itu setengah kilo Mas. Oh, berarti bobot per buah ini sekitar 500 gram ya? Iya. Kemudian kalau untuk warna Mas? Hijau. Jadi kalau timun yang sejenis timun besar ini kalau warnanya hijau itu lebih tarik ya Mas ya? Iya. Lebih disukai oleh para pembeli. Kemudian untuk bobotnya adalah sekitar 500 gram. Kemudian kalau ukurannya ini relatif lurus ya Mas? Lurus ya. Bentuknya lurus ya. Bentuknya lurus, kemudian relatif Panjang. standar. Panjangnya segini. Ya. Ini hampir sama. Kemudian kalau kelebatannya bisa teman-teman lihat ya. Sangat lebat ya Mas. Kalau Iya. satu tanaman itu kira-kira berapa Mas? 8 buah. 8 buah. Jadi kalau satunya sekitar 500 gram berarti satu tanaman bisa menghasilkan 4 kilo ya Mas ya. 4 kilo per tanaman. Nah, Ya. untuk buahnya kalau ini kan udah dipetik Mas, tapi Ya. kok buahnya di sini itu masih besar. Apakah ada setelah dipetik ini ada perawatan khusus atau tidak? Ya, ini langsung dicor Mas. Oh. Cor pakai mutiara. Oh, Ya. jadi setelah dilakukan pemetikan itu Mas Ozi langsung melakukan pengocoran. Oke, jadi kita telah membahas dari perawatan mulai kemarin tanahnya, kemudian fase vegetatif, sekarang sampai ke panennya, dan sudah banyak ilmu yang kita dapat ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Ozi Ya. untuk ilmunya, dan semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Siap. Terima kasih dari kami. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.